Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurvito Dwi Laksono dengan NIM 103012 3063. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan poster yang berjudul Manajemen Project TIK yang telah saya buat. Jadi poster ini tuh menjelaskan tentang pengertian manajemen proyek TIK, lalu ada perbedaan proyek dan operasional, jenis struktur proyek, proses manajemen proyek, sertifikasi yang relevan, serta tools yang sering digunakan. Baik, pertama kita akan masuk ke bagian pengertiannya terlebih dahulu. Jadi manajemen proyek TIK ini adalah penerapan konsep manajemen dalam sebuah proyek, teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti pengembangan perangkat lunak atau implementasi sistem baru ataupun peningkatan infrastruktur teknologi. Proses ini tuh dilakukan secara struktur mulai dari tahap awal proyek hingga proyek tersebut selesai. Lalu ada karakteristik dan perbedaannya eh, antara proyek dan operasional. Nah, proyek ini memiliki beberapa ciri utama yaitu bersifat sementara, lalu memiliki batas waktu tertentu dan kegiatan yang dilakukan bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan. Selain itu juga proyek juga memiliki anggaran dan jadwal yang masih atau yang telah ditentukan serta melibatkan berbagai disiplin ilmu gitu. Sedangkan kegiatan operasional ini bersifat rutin dan berulang, berlangsung dalam jangka waktu panjang serta memiliki intensitas kegiatan yang relatif stabil. Lalu untuk jenis struktur proyek di sini terdapat beberapa struktur organisasi proyek yang umum digunakan. Di antaranya ada fungsional, lalu ada weak matrix, ada balance matrix, ada strong matrix, dan projectize. Perbedaan dari masing-masing struktur ini tuh terletak pada pembagian wewenang antara manajer proyek dan manajer fungsional dalam mengelola tim dan sumber daya. Lalu ada proses manajemen proyek. Nah, manajemen proyek juga memiliki beberapa tahapan proses utama. Yang pertama itu adalah inisialisasi, yaitu tahap awal untuk menentukan tujuan proyeknya. Lalu kemudian perencanaan, yaitu menyusun strategi, jadwal, dan kebutuhan sumber daya. Lalu selanjutnya eksekusi. Nah, yaitu tahap pelaksanaan kegiatan proyeknya. Nah, setelah itu ada monitoring dan controlling, yaitu proses pengawasan untuk memastikan proyeknya ini berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir adalah closing, yaitu tahap penutupan proyek setelah semua pekerjaannya itu selesai. Lalu ada sertifikasi dalam bidang manajemen proyek TIK ini terdapat beberapa sertifikasi profesional yang dapat meningkatkan kompetensi. Ya, contohnya ada CAPM, atau CAPM, PMP, PMP, CSM, Prince2, Google Project Management Certificate, dan COBIT ya, yang berfokus pada tata kelola teknologi informasi. Lalu untuk tools, nah ini untuk mendukung manajemen proyek ini terdapat beberapa tools ya yang sering digunakan. Kayak untuk perencanaan dan penjadwalan ini biasanya contohnya itu kayak Microsoft Project dan Smartsheet. Lalu untuk komunikasi tim bisa menggunakan Slack atau Microsoft Team. Untuk manajemen tugas dan agile development biasanya menggunakan Jira, Trello, Asana, atau ClickUp. Sedangkan untuk version control dan kolaborasi kode biasanya menggunakan GitHub atau GitLab. Dan untuk dokumentasi proyek dapat menggunakan Confluence atau Notion. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi poster manajemen proyek TIK yang telah saya buat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.